Nah, ini kita belajar mengenai evaluasi hasil survei konsumsi pangan. Jadi nanti kita bisa tahu evaluasinya itu berasal dari AKG bisa, EER bisa, terus bisa dari MAR bisa dari NAR juga bisa, kayak gitu ya. Nah, tujuannya di sini, ini sebenarnya juga di awal sudah disebutkan ya, bahwasanya kita pengen tahu nih, kira-kira asupannya si responden ini sudah sesuai atau belum dengan kebutuhannya, kayak gitu. Jadi kan orang obes, orang stunting, orang wasting kayak gitu, itu kan kita tidak bisa ini ya, apa namanya, tidak hanya bisa tidak melihatnya dari segi antropometri saja. Oh ini dia berat badannya berlebih atau berdasarkan IMT dia berlebihan kayak gitu, body mass index-nya gitu. Tapi kita juga bisa lihat dari data konsumsi pangan. Oh ternyata dia obesitas itu karena memang dia asupannya berlebih dibandingkan dengan kebutuhannya. Itu. Jadi kebutuhannya seharusnya untuk perempuan usia 24 tahun, misalkan dia 2100 kilokalori energinya. Tapi dia asupannya sehari itu 2500. Gitu. Makanya dia dari segi energinya itu dia terlalu berlebihan kayak gitu. Jadi rata-ratanya berlebihan gitu. Nah, cara mengevaluasinya itu bisa menggunakan AKG, NAR ya, Nutrition Adequacy Ratio. Nah, ini biasanya juga ini digunakan untuk kalau AKG ya, AKG itu kan tabel ya. Jadi tabelnya itu isinya pengelompokannya tuh berdasarkan umur, jenis kelamin gitu ya. Nah, itu bisa tahu berat badannya berapa sesuai dengan umurnya atau sesuai dengan gendernya itu berapa gitu. Makronutrien sama mikronutrien kebutuhannya berapa bisa dilihat dari AKG gitu. Nah, kalau NAR, Nutrition Adequacy Ratio ini rasionya. Jadi makronutrien ataupun mikronutrien, tapi biasanya yang digunakan ini adalah mikronutrien kebanyakan ya untuk mengetahui NAR ini ya, Nutrient Adequacy Ratio. Sedangkan kalau yang ini EER ya, Estimated Average Requirement ya, atau dia EER itu hampir sama kayak ini apa namanya TEE-nya ya, gitu, estimasi kebutuhan rata-ratanya, gitu, total energy requirement-nya berapa, gitu ya. Nah, yang pertama AKG. Jadi AKG itu dia dikelompokkan ya berdasarkan umur, jenis kelamin, ukuran tubuh, kayak gitu sama aktivitasnya, gitu. Tapi kalau di tabel itu biasanya dia hanya gender, umur, sama ini ya, berat badannya, gitu, sama tinggi badannya. AKG yang digunakan yang terbaru itu tahun 2019. Jadi sebelumnya kalau nggak salah itu tahun 2013 ya. Nah ini ada pembaruan tahun 2019. Jadi AKG ini kegunaannya tuh bermacam-macam ya, tidak hanya untuk kebutuhan ini, tidak hanya digunakan untuk pemerintah. Misalkan pemerintah ingin tahu rata-rata kebutuhan dari rakyat Indonesia itu berapa, gitu. Tapi juga bisa digunakan oleh industri, kayak gitu ya. Nah biasanya kan kalau di bawah nutritional fact itu kan ada tulisannya ya AKG-nya menurut AKG itu berapa, gitu. Nah, ini langkah-langkah menilai asupan individu, gitu ya. Jadi ini dia ada dua tahapan ya. Yang pertama dia koreksi AKG dengan berat badan. Jadi kan kalau ini di AKG itu kan ada berat badannya sendiri ya. Cuma ini nanti dikoreksi karena memang berat badannya yang ada di AKG tentu dia akan berbeda dengan berat badan sebenarnya atau berat badan aktualnya. Maka harus dikoreksi dulu. Nah, setelah itu baru dihitung perhitungan kecukupan zat gizinya itu berapa. Kayak gitu. Rumusnya seperti ini. Terus cut off penggunaan zat gizinya ini. Jadi ini beberapa sumber ya. Nah, sebenarnya ini sama ya. Ya, dari segi presentasenya ya. Kayak DEPKA 96 ini dia hampir
sama kayak yang WNPG ya, kayak gitu. Jadi ini tuh sebenarnya yang sama sih, kayak gitu. Nah, biasanya kalau saya menggunakan yang ini atau ini, kayak gitu, karena dia lebih pembagiannya itu dia lebih banyak. Maksudnya kalau ini kan cuma defisit ya. Kalau ini dia bisa dikategorikan defisit sedang, defisit ringan, defisit berat kayak gitu. Jadi bisa tahu kekurangannya itu, dia kekurangannya itu dalam skala gimana? Skala ringan, sedang atau berat kayak gitu. Nah, ini coba kita ke studi kasusnya ya. Jadi seorang laki-laki umur 20 tahun, nah, di headlight ya. Laki-laki usia 20 tahun, berat badannya 58, tinggi badannya 162, recall-nya, nah dia recall-nya itu dia 2.500 kilokalori energinya, proteinnya 60 gram, karbohidratnya 350 gram, dan lemaknya 95,5 gram. Terus berapa nih persentase pemenuhan energi, protein, lemak, dan karbohidratnya menggunakan cut-off Debkes tahun 96. Jadi yang pertama kita harus melihat AKG koreksinya dulu, menentukan AKG koreksi. Jadi AKG koreksi rumusnya berat badan aktual dibagi berat badan dalam AKG dikalikan dengan AKG energinya. Jadi kalau nanti ngitungnya energi, yang mau dicari energi berarti di sini AKG-nya energi. Kalau yang dicari protein di sini AKG-nya protein, kayak gitu. Terus setelah kita mendapatkan hasil AKG koreksi, baru kita melihat berapa tingkat pemenuhan zat gizinya, berapa persen. Terus nanti dilihat di skala atau cut off dari Debkes 96. Jadi dia masuknya di cut off yang mana nih? Dia masuknya normal, jadi asupannya itu normal, defisit atau berlebihan gitu. Nah, tadi kan usianya 20 tahun ya laki-laki ya. Jadi kita pakai yang ini ya. Berat badannya 60, terus dia energi 2.650, proteinnya 65, lemaknya lemak yang total ya, 75, karbohidratnya dia 430. Nah, ini pengerjaannya kayak tadi ya, jadi dilihat di tabelnya. Yang pertama kita ngitung AKG koreksi. Jadi berat badan aktualnya tadi menurut berat badan yang ini ya, yang asli dari responden umur 20 tahun tadi laki-laki itu dia 58. Terus berat badan menurut AKG-nya 20 tahun itu dia 60 kg. Jadi 50 dibagi 60 dikali AKG energinya. AKG energi yang ini 2650. Nah, dihasilkan AKG koreksinya tuh 2561 ya. Tuh. Terus untuk tingkat pemenuhannya, nah asupan energinya berapa nih? Asupan energinya dia 2500. Asupan energi dari 24 hour recall tadi ya, dari 2500 dibagi dengan 2561 dari AKG koreksinya. Dikali 100%, hasilnya 97,59%. Nah, berarti kalau 97,59% dia masuk apa? Masuknya masih ke normal, karena range normal cut off normalnya itu 90 sampai 120%, gitu ya, dikatakan normal kalau dia asupannya tingkat pemenuhannya itu 9 sampai 120%, kayak gitu. Nah, dia beradanya di 97,59%. Sama protein, lemak, karbohidrat juga seperti itu ya, hitungannya seperti itu. Jadi sama, oh ini dia AKG protein, karena yang dicari proteinnya. AKG protein berapa? 65. Terus hasilnya dia 62. Asupan protein di 24 hour recall dia 60. Dibagi dengan AKG koreksi proteinnya, 62,83. Dikali 100%. Hasilnya 95,5%. Nah, kalau 95,5% itu dia masuknya ke normal ya, karena tadi dia 90 sampai 120 gitu. Sama karbohidrat juga sama ya, perhitungannya seperti itu. Nah, prosentase ini dia hanya digunakan untuk makronutrien. Kalau mikronutrien itu dia perhitungannya pakai prosentase secara ini ya, secara komunitas. Kalau nggak salah tuh 60%, 66% ya dari kebutuhan. Itu dia disebut
terpenuhi itu kalau dia 66% gitu. Ini sama karbohidrat juga seperti itu ya caranya ya. Lemak juga dia seperti itu. Kalau misalkan dia pakai yang ini ya, kalau teman-teman kan perhitungannya itu pakai ini Harris Benedict misalkan, dihitung pakai rumus Harris Benedict kayak gitu. Rumusnya kan beda ya laki-laki sama perempuan ya. Terus habis itu dia ada penambahan aktivitas fisik sama stres misalkan. Gitu. Kalau dia sakit, kalau nggak sakit berarti cuma dia ditambahin konversi dari faktor konversi dari aktivitas fisiknya berapa. Di aktivitas fisiknya sedang, ringan atau berat gitu ya. Nah di sini kalau kalian pakai itu dihasilkan TEE ya. TEE. Misalkan kalian sudah menghitung, jadi kebutuhan TEE-nya ya. TEE-nya misalkan untuk ibu A usia 26 tahun itu 2.300 kilokalori. Karbohidratnya dia 345, lemaknya 63,9 gram, proteinnya dia 86,25 gram. Gitu. Jadi ini masih ingat ya, kenapa dia harus dibagi 4, kenapa dia harus dibagi 9, kayak gitu. Kenapa dia juga harus dibagi 4, kayak gitu. Teman-teman masih ingat kan ya? Nah, di sini kalau kalian bukan dari AKG, lihatnya kayak gitu. Bisa pakai rumus yang ini. Jadi asupan dibagi dengan kebutuhan. Jadi misalkan asupannya itu dia asupan dari 24 hour recall ya, ditemukan bahwasanya ibunya itu dalam sehari mengkonsumsi energinya 2100, karbohidratnya 300 gram, lemaknya 70 gram, dan proteinnya 82 gram. Terus berapa kecukupan dari asupan zat gizi masing-masing ini? Nah, dia pakai rumusnya yang asupan per kebutuhan dikali 100. Jadi 2100 yang ini dibagi dengan 2.300, hasilnya 91,3%. Sama juga semuanya ya, jadi dia asupan dibagi dengan kebutuhan dikali 100%. Ini kalau kalian pakai rumusnya, rumus Harris Benedict sampai kalian menentukan TEE-nya ya, total energy requirement-nya. Gitu. Jadi nggak pakai AKG. Tapi cut off-nya dia bisa menggunakan cut off yang di atas 96. Gitu. Jadi kalau yang ini ya, yang energi, protein, dan juga lemak ya, dia kan masih masuk cut off-nya 90 sampai 120%. Kayak gitu. Berarti dia masih tergolong normal asupannya. Sedangkan kalau karbohidrat ini kan di bawah 90% ya, ini masuknya dia defisit ringan. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita ke latihan? Ada ya, berarti teman-teman coba persiapkan alat tulis dan juga kalkulatornya ya. Kita latihan ini. Perempuan usia 30 tahun, berat badannya 52, tingginya 157. Recall-nya energinya 2100, proteinnya 50 gram, karbohidratnya 325 gram, lemaknya 66,7 gram. Terus dia berapa persentase pemenuhan energinya? Nah, ini menggunakan cut off-nya Debkes 96. Gitu. Sudah dicatat? Poin-poinnya nggak usah ditulis semua ya. Jadi usia berapa, energi berapa, protein berapa, karbohidrat berapa, lemak berapa, gitu. Udah? Kalau sudah, berarti silakan dihitung ya. Saya perlihatkan akalnya dulu. Ya.
Sudah dicatat kan ya? Saya tunjukkan AKG-nya dulu ya. Selanjutnya kita pakai ER ya, Estimated Average Requirement. Jadi dia untuk mengetahui rata-rata konsumsinya. Jadi biasanya memang sering digunakan untuk vitamin ya, vitamin dan mineral, tapi dia juga bisa digunakan untuk makronutrien gitu ya. Tadi saya salah ya, untuk mikronutriennya itu cut off-nya bukan 66, tapi dia 77 gitu. Jadi dia pakai faktor konversi ya, jadi dia AKG juga perlu diperlukan, tapi dia juga pakai faktor konversi juga. Gitu. Ini sebagian besar sebenarnya sama ya faktor konversinya ya. Jadi faktor konversinya hampir sama ya, misalkan dia umur berapa kayak vitamin A kayak gini ya, dia apa namanya zat gizinya vitamin A kayak gini misalkan. Nah, dia faktor konversinya hampir sama semua untuk setiap umur gitu. Nah, kalau kayak tiamin, vitamin B1 itu dia ada perbedaan, tapi sebagian besar juga sama ya di sini ya. Jadi kalau hafalan pun sebenarnya nggak terlalu sulit gitu ya. Terus ini langkah-langkahnya, yang pertama untuk mencari nilai R, sebenarnya sama kayak tadi ya. Jadi dia untuk lihat ininya dulu ya, R-nya dulu, gitu kayak AKG tadi, AKG koreksi. Jadi dia melihat R-nya berapa, kecukupan gizinya, jadi dilihat di AKG. Terus dibagi faktor konversinya berapa gitu. Terus yang kedua dia menghitung kecukupannya, dia tingkat pemenuhannya berapa, asupan aktual zat gizinya berapa dari sininya tadi ya, dari apa namanya asupan 24 hour recall-nya. Terus zat gizinya yang ini dia berapa, disediakan 100% gitu. Kalau yang di sini dia nggak pakai cut off ini ya, nggak pakai cut off Depkes ya kayak gitu. Jadi dia berapa persen kayak gitu pemenuhannya kayak gitu. Terus ini studi kasusnya, contohnya dicatat ya. Jadi usia 25 tahun, asupan vitamin A-nya 400 mikrogram, terus vitamin C-nya 50 mg, kalsiumnya 800 mg. Nah, AKG-nya untuk AKG tahun 2019 untuk vitamin A-nya 650, untuk vitamin C-nya 90 mg, kalsiumnya 1000. Jadi berapa penemuan IR-nya untuk zat gizi yang ini tadi? Jadi ini ER vitamin A, jadi untuk usia, misalkan dia tadi usia berapa? Usia 25 tahun ya, jadi laki-laki usia 25 tahun itu di sini. Jadi dia vitamin A-nya kebutuhannya dia 650 ya. Bentar, kita cari yang ini 150 ya. Jadi ini berarti 650 dibagi faktor konversi vitamin A tadi untuk setiap umur tadi kan 1,4 ya. Gitu. Jadi didapatkan 464,28 mikrogram gitu. Terus untuk mengetahui tingkat pemenuhannya dia dibagi asupan vitamin A, jadi asupan vitamin A dari 24 hour recall yang tadi, ini 400 ini dibagi dengan asupan dari ER-nya ini, yang dari ER-nya ini dia 464. Hasilnya 86,5%. Jadi dia bilangnya atau hasil kesimpulannya itu cuma bilang tingkat pemenuhan ER vitamin A dari laki-laki usia 25 tahun tadi itu sekitar 86% gitu. Jadi dia asupannya dari kebutuhannya ya, dari kebutuhannya itu hanya 86,5% gitu ya. Nah, ini untuk vitamin C. Vitamin C kita lihat di sini vitamin C untuk usia 25 ya. Vitamin C-nya dia belakangnya 90 dibagi faktor konversinya. Faktor konversi vitamin C untuk usia 25 tahun ya. Terus hasilnya 75 mikrogram. Terus dia tingkat pemenuhannya vitamin C-nya tadi asupannya sehari 50 miligram ya. Terus dibagi 75 dari ini hasilnya dia 66,67 gram. Jadi tingkat pemenuhannya dia hanya 66,67 gram. Nah, ini ER untuk vitamin C. Vitamin C yang ini ya. Ini kalsium. Ini belum diadit ya. Jadi untuk kalsium ya, untuk kalsium dia berarti sini ya. 1000. Jadi 1000 dibagi faktor konversinya 1,2. Hasilnya 833. Yang kedua, tingkat pemenuhan vitamin C-nya
Jadi asupannya yang di awal tadi ini 800 ya, dibagi 833, hasilnya dia 96%. Jadi asupan atau tingkat pemenuhan ER kalsium dari laki-laki pada ini usia 25 tahun ini adalah 96%. Oke, jadi ini rumusnya minta tolong dicatat dulu, habis itu nanti kita latihan ya. Kalau nanti nggak ada yang jawab, saya juga skip aja ya. Silakan di sini dibuka AKG-nya. Ini lebih ke mikronutrien ya. Jadi perempuan usia 19 tahun diketahui mempunyai asupan vitamin A-nya 350 mikrogram. Vitamin C-nya 60 mg, kalsiumnya 700 mg, besinya 100 mg. Nah, ini sudah ada, berarti nggak usah ngitung, nggak usah lihat AKG ya. Jadi AKG, vitamin A-nya dia 600, vitamin C-nya 75, kalsiumnya 1000, besinya 18. Jadi berapa tingkat pemenuhannya? Itu. Silakan dicoba. Silakan nanti yang sudah selesai menghitung bisa mengajukan jawabannya berapa ya. Saya nggak kasih waktu berapa, saya mau lihat kalian seberapa cepat gitu ya ngitungnya. Ke per zat gizinya gitu ya. Min adequacy ratio itu dia rata-rata dari ini ya, nutrien adequacy ratio-nya itu. Jadi ini kalau menurut identifikasinya ya, definisinya ya, gitu ya. Kalau NAR itu merupakan evaluasi asupan makan dengan rasio atau perbandingan asupan zat gizi tertentu yang dibandingkan dengan nilai angka kecukupan zat gizi sesuai dengan kelompok usia dan jenis kelamin. Jadi dia dibandingkan dengan AKG. Sedangkan kalau MAR ini dia lanjutan analisis dari NAR ini. Jadi dia rata-rata tingkat pemenuhan kecukupan sekelompok zat gizi. Jadi nggak cuma satu ya, kalau cuma satu zat gizi aja, dia bisa pakai nutrien adequacy ratio. Gitu. Nah ini juga biasanya beberapanya itu adalah vitamin dan mineral ya, kebanyakan yang biasa dianalisis menggunakan NAR sama MAR ini ya. Nah, ini studi kasusnya perempuan usia 20 tahun mempunyai asupan zat gizinya itu adalah 2000, proteinnya 45, vitaminnya 500, vitamin C-nya 80, kalsiumnya 900. Nah, kali 2019-nya ini energinya 2250, proteinnya 60, vitamin A-nya 600 mikrogram, vitamin C-nya 75 dan kalsiumnya 1000. Terus berapa nih nilai protein dan nilai nutrien protein adequacy rasionya kayak gitu, sama min adequacy rasionya ini berapa. Nah, ini pengerjaannya ya untuk apa namanya? Energinya berapa? Tuh. Jadi energinya tadi ini adalah 2000 ya. Jadi ini dia 2000 dibagi 2500 dari nilai kecukupan nilai zat gizi ya. Jadi hasilnya 0,89. Kalau yang AKG koreksi tadi, ini kan sebenarnya bersama kayak AKG koreksi ya, rumusnya ya. Cuma kalau AKG koreksi tadi kan dia pakai persen ya, dikali 100%. Kalau ini enggak, karena dia menilai rasionya. Gitu. Jadi perbandingan antara nilai yang aktual atau nilai asupannya dibandingkan dengan AKG. Jadi rasionya itu adalah 0,89. Untuk protein sama rumusnya ya. Jadi dia aktual protein asupannya dia berapa? 45 dibagi 60 dari AKG-nya. Hasilnya 0,75 hasilnya. Ini sama untuk yang vitamin A sama vitamin C sama ya. Yang penting dia nggak usah dikali 100% gitu. Terus min adekuasinya berapa nih kalau cuma untuk mikronutrien? Jadi mikronutriennya tadi kan ada 3 ya. Vitamin A, vitamin C, sama kalsium. Nah, rumusnya aja jumlah nilai nutriennya tadi, yang rasionya tadi ya,
Rasionya tadi dibagi dengan jumlah zat gizinya. Nah, di sini kan zat gizi mikronutriennya dia 3. Jadi jumlah yang nar dari 3 mikronutrien tadi, yang vitamin A, vitamin D, sama kalsium, itu dibagi dengan jumlah zat gizi. Jadi hasilnya min adekuasi rasio dari 3 mikronutriennya itu adalah 0,93. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Sebenarnya ini materinya ini sudah saya share ya kemarin ya, karena ini satu paket sama materi sebelumnya, kayak gitu, materi yang kualitas kayak gitu. Jadi teman-teman harusnya sudah baca-baca gitu ya materi hari ini kayak gitu. Jadi apa gitu materinya, gitu ya.